자, 가는 거야. 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자. 여행 가자. 저 바다로. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya. Udah tinggal 1 hari lagi menuju Ramadan dan malam ini kita sholat tarawih ya. Nah ini aku upload video terakhir sebelum Ramadan. Jadi nanti kalau udah masuk Ramadan, insya Allah rutinitasnya seputar kegiatan di bulan suci ini ya teman-teman. Entah itu masak, nyiapin sahur, nyiapin buka puasa, tarawih, dan kegiatan normal yang lainnya. Nah hari ini aku mau beres-beres kontrakan, terus mau beresin belanjaan kemarin tuh teman-teman, waktu aku belanja di Naga keperluan puasa ya, keperluan untuk bikin takjil dan lain-lain. Untuk yang kering-keringnya belum aku rapiin tuh, masih ada di kantong. Jadi kemarin itu aku duluin beresin daging, pokoknya stok makanan yang basah-basah ya, yang harus diolah. Nah untuk yang kering-kering itu masih betah aja tuh di kantong karena akunya masih mager banget dari kemarin untuk beresin ya teman-teman. Nah di video kali ini juga aku mau bersihin kamar mandi kontrakan yang udah kotor banget. Dan sebetulnya aku tuh jarang banget ya nge-vlog atau videoin pas aku lagi beresin atau bersihin kamar mandi ya. Selama ini di rumah lama pun jarang banget sih, bahkan hampir nggak pernah. Kenapa? Karena biasanya kalau aku bersihin kamar mandi itu sekalian sama mandi ya teman-teman. Dan aku yakin teman-teman juga rata-rata kayak gitu ya, sekalian pas mau mandi, jadinya nggak harus pakai kostum berjilbab gitu ya. Tapi karena ini memang momennya pas mau Ramadan, aku juga pengen gitu ya kamar mandinya dalam kondisi bersih. Jadi ya udahlah sekalian ya teman-teman. Pengennya sih aku tuh deep clean juga kontrakan ini, cuman nggak jadi karena setiap hari kan aku memang bersihin ya, aku sapu gitu. Untuk ngepel aja sih yang belum, paling nanti di sebelum taraweh lah, sore menjelang mau taraweh baru aku ngepel rumah dulu. Nah kalau ini videonya memang sebetulnya bukan di H-1 tarawih ya, maksudnya H-1 puasa, tapi H-2 puasa. Ini kegiatan kemarin, jadi baru aku bisa sharing hari ini teman-teman. Nah ini sisaan belanja yang belum aku rapiin, aku mulai masukin ke storage boxnya ya teman-teman. Kalau aku lihat nih kegiatan teman-teman di sekitar Instagram, di YouTube, rata-rata udah well prepare banget untuk makanan sahur, buka puasanya juga. Jadi tinggal nganget-ngangetin kan, udah bikin segala macam menu lah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah selain itu juga aku merhatiin juga nih teman-teman online juga banyak yang udah beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, bahkan udah ada yang cuci-cuci karpet, cuci-cuci mukena sejadah. Masya Allah banget ya. Kalau aku sih belum untuk ke tahap itu teman-teman. Cuci-cuci karpet di rumah masih terbilang bersih, paling nanti aja kalau pas mau lebaran ya. Tapi lebarannya juga kayaknya nggak tahu nih nanti gimana, karena kan aku lebarannya di rumah mamah ya. Ya paling sebelum mudik aja lah nanti aku bersih-bersih semuanya. Nah untuk sejadah juga, karena stok sejadah yang aku punya juga nggak banyak, jadinya aku belum bisa ganti. Paling nanti aku harus beli lagi yang baru ya teman-teman. Oke, nah untuk stok bumbu dan lain-lain udah masuk ke box storage. Dan ini untuk stok sirup-sirup, terus ada nata de coco, ada apa sih, kolang-kaling juga yang ada di kemasan itu aku masukin ke kulkas ya. Teman-teman gimana nih takjilan pertama, puasa pertama nanti mau bikin apa? Aku kayaknya mau bikin es jelly aja deh yang seger. Cuman aku nggak punya stok es batunya, gimana ya, harus bikin dari sekarang kayaknya. Kulkas udah penuh banget sama stok bahan makanan, jadi mau bikin es batu juga agak susah, tempatnya terbatas. Kepikiran kemarin tuh pengen banget
beli mesin pembuat es batu khusus, tapi ternyata setelah aku intip harganya lumayan teman-teman, 1,5 juta ke atas ya. Kayak beli kulkas jadinya. Ya akhirnya aku skip dulu deh, aku pending dulu, belum saatnya beli mesin pembuat es batu. Nah barusan aku masukin ini ya, kurma beli kemarin, aku masukin ke kurma yang dikasih dari tantenya suami. Kalau seandainya aku tahu gitu bakal dikasih kurma, kayak kemarin waktu di Naga gak akan beli kurma sih, soalnya semangat makan kurma tuh biasanya cuma di awal-awal puasa teman-teman, sisanya biar malah makan gorengan. Ada nggak yang sama kayak aku? Harusnya tetap konsisten ya, makan tuh 3 butir kurma di pas awal-awal buka puasa, bukannya langsung makan gorengan, risol, sambal kacang. Dan aku yakin pasti banyak banget yang mirip kayak aku, ngehajarnya langsung dengan gorengan. Padahal nggak sehat ya teman-teman, mudah-mudahan sih nggak nyamain lah kebiasaan itu. Oke teman-teman, lanjut. Ini aku lagi cuci piring sedikit ya, ada gelas kotor sama piring kotor. Kegiatan hari ini yang bisa aku sharing ya seputar kegiatan di rumah aja ya. Untuk kegiatan di luar aku nggak bisa sharing karena susah, karena Abikila kan lagi kerja, jadinya yang biasanya Abikila bantu untuk videoin karena nggak ada berarti ya cuman aku. Untuk hari ini juga aku belum belum banyakin update soal rumah pembangunannya karena masih belum terlalu yang signifikan perubahannya, masih berkutat dengan base-nya aja sih teman-teman, pondasi dan lain-lain, mau ngedak atau ngecor kamar mandi atas juga gitu. Nanti kalau udah ada yang lebih signifikan progresnya baru deh aku bikin vlog lagi. Oke, habis cuci piring ini aku lanjut nyapu tipis-tipis aja teman-teman. Untuk bersih-bersih karpetnya udah di hari sebelumnya, jadi aku cuma nyapu tipis-tipis aja. Ini yang kelihatan ada rontokan rambut aku ya, karena rambut aku tuh rontok banget teman-teman. Jadinya di teras atau bukan di teras, maksudnya di lantai itu udah pasti ada aja rambut. Entah itu di ruangan depan, apalagi di kamar banyak banget. Kalau setiap hari nggak disapu itu berasa banget banyak kotoran dari rambut rontok. Dan ini aku lanjut langsung nyapu teras juga ya teman-teman. Teman-teman ada nggak sih yang sama kayak aku menyambut puasa juga aku bebersih sampai ke kamar mandi? Pasti ada aja ya, apalagi kalau kamar mandinya udah kotor. Kemarin aku udah lihat, aduh ini udah kotor banget, tapi kok masih mager gitu buat nyikat-nyikatinnya. Sebetulnya aku ada sikat yang tinggi gagangnya gitu, jadi nggak harus sambil jongkok-jongkok gitu. Cuman kayaknya sekarang aku mau nyikatnya sambil jongkok aja deh biar puas gitu ya, karena lantai kamar mandinya tuh udah licin teman-teman. Jadi sebetulnya kalau nggak buru-buru dibersihin itu juga bahaya ya, takut kepleset. Makanya sekarang bentar lagi mau aku bersihin. Nah, apalagi ya yang harus diomongin? Aku juga berharap nih teman-teman, di awal Ramadan ini kita semua dipersiapkan oleh Allah, baik itu kesehatan, jiwa dan raga, pokoknya dicukupkan dalam hal rezeki, amin. Pada saatnya nanti kita juga bisa berzakat gitu ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal zakat, itu aku setiap tahun biasanya zakatnya itu melalui Muhammadiyah di Cianjur nih gitu kan. Cuman kemarin itu Abikila cerita kalau pihak dari komplek rumah yang sekarang itu minta disalurkan di sini gitu. Akhirnya aku bagi 2 aja, aku sama Kila di Cianjur, Abikila zakatnya di Bekasi di dekat rumah gitu teman-teman. Karena udah biasa di Cianjur, karena di Islamic Center Muhammadiyah di sana itu kan ada banyak anak yatimnya teman-teman. Jadi memang sasarannya itu udah termasuk yang tepat sekali gitu.
Oke, nah ini aku udah mulai untuk ngebersihin kamar mandi. Bisa kelihatan ya teman-teman, ini tuh lantainya kotor banget, udah kotor. Terus ini tuh banyak banget noda-noda yang nggak bisa hilang meskipun udah disikat berkali-kali. Karena ini tuh bawaan dari air teman-teman. Air di kontrakan ini sebetulnya kurang bagus. Entah sumurnya itu kurang dalam atau apa. Airnya tuh agak bau besi. Terus apa ya? Lama-lama tuh kalau apa ya istilahnya, lantai kena airnya itu nggak dibiarin, maksudnya nggak dibersihin gitu, lama-lama akan menguning tuh, kayak yang deket showernya itu tuh lantainya kuning, bukan kuning kotoran apa gitu ya, tapi itu dari karat teman-teman. Harus pakai Loxus cleaner kayaknya. Cuman aku kali ini bersih-bersihnya nggak pakai cairan yang kuat, jadinya udahlah, yang penting kotoran yang gampang keambil aja deh, yang penting bersih gitu. Untuk yang noda-noda karat gitu harus bener-bener yang super gitu ya teman-teman. Proses ngebersihinnya itu harus dikit-dikit disikat gitu. Cuman karena aku udah kecapean juga, belum sarapan juga teman-teman ini tuh, makanya ya udah, yang penting kamar mandinya dibersihkan sesuai kemampuan aja. Di dinding-dinding kamar mandi ini juga kelihatan kan gak begitu bersih. Itu udah aku coba sikat-sikatin juga susah teman-teman, karena ya noda karat dari airnya itu. Yang penting lah sudah maksimal aja lah, nggak usah yang terlalu maksimal dulu deh, pakai cairan yang kuat gitu, karena keterbatasan waktu dan tenaga. Ada nggak sih teman-teman yang pakai air sumur, maksudnya yang kondisinya tuh kayak di kontrakan ini, bau besi, terus bikin ke keramik, ke lantai itu jadi bernoda gitu ya. Aku nggak tahu nih nanti di rumah aku akankah seperti ini, mudah-mudahan sih enggak ya. Karena aku juga kayaknya mau ngebor sumurnya juga agak lebih dalam daripada yang biasanya. Bawaan dari developernya itu cuma 7 meter teman-teman, kecil banget ya, pendek banget. Nah sedangkan kalau menurut info tetangga, kalau mau bersih di daerah ini tuh udah pasti di atas 50 meter kedalamannya. Jadi ya kita lihat aja ya teman-teman. Ke tukang sumur bornya paling aku mintanya sampai keluar air yang bersih banget, baru deh di stop gitu. Nah udah beresin, udah nyikat-nyikatin lantai, ini aku lagi bersih-bersihin barang-barang lain yang ada di kamar mandi ini ya, seperti alat pel, terus apa sih, ini dudukan yang kecil, ini juga udah kotor banget. Cuman sayang ada noda-noda hitam yang nggak bisa hilang. Padahal aku udah coba pakai Loxus juga, cuman tetap aja nggak hilang. Itu kayak noda air juga sih ya teman-teman. Agak susah ya kalau air dibiarin bernoda kayak gini lama, itu jadi susah banget ngebersihinnya. Kila itu pas aku lagi beresin kamar mandi ini, dia anteng lagi main di depan teman-teman. Sekarang sih dia nggak begitu yang nangis kalau aku tinggal ke kamar mandi gitu ya. Kalau dulu tuh dia masih nangis, pengennya ikutan terus masuk kamar mandi. Kalau sekarang dia udah mulai cuek, udah mulai biarin aku anteng dengan kerjaan aku. Ini aja aku suruh mandi dia tuh ya susah banget, jadi aku mandi duluan habis ini. Habis aku mandi nggak lama aku paksa Kila mandi, soalnya ini udah siang teman-teman, udah jam 10 dan dia itu masih males banget mandi karena lagi anteng main. Padahal Kila itu bukan anak yang takut sama air, bukan. Sebetulnya kalau lagi mandi dia sih happy-happy aja, cuman kalau lagi fokus main kadang nggak mau diganggu gitu ya anaknya tuh. Dan aku rasa juga anak-anak lain seperti itu ya, kalau lagi asik main ya disuruh mandi pasti susah. Oh ya teman-teman, gimana? Udah mulai mau prepare apa nih buat lebaran? Pasti udah ada yang mau beli kue kering, ada yang mau beli baju lebaran. Aku sih kayaknya duluin anak ya, kalau aku baju adalah masih ada gitu yang belum dipakai gitu. Soalnya kan kemarin-kemarin jarang kondangan, jadinya ya pakai baju seadanya aja. Dan kemarin juga aku kan udah punya seragaman gitu ya sama Kila dan Abinya. Jadi kalau aku sih kayaknya cuman mau beli daster doang teman-teman, karena daster aku udah jelek, udah pada bolong, udah pada robek, bukan bolong sih. Jadinya mau beli daster aja baju lebarannya. Kalau untuk Abi Kila kemarin itu dia requestnya nggak mau beli baju, pengen beli sepatu aja. Jadi ya udah kita beli sneakers nanti.
Gak tahu nanti belinya di mana, paling di mall sih teman-teman. Nah untuk itu apalagi baju Kila nih, aku mau beli baju Kila itu insya Allah minggu depan, dan mau belinya di Cianjur aja teman-teman. Ada toko langganan yang dengan budget sekian itu bisa dapat banyak gitu ya bajunya. Soalnya kalau aku bawa ke mall itu paling nggak banyak dapatnya, ya tahu sendiri kan baju mall tuh rata-rata mahal ya. Jadi kita beli yang ekonomis aja teman-teman. Oke, kegiatan aku di rumah ini sampai bersih-bersih kamar mandi sudah selesai teman-teman, yang bisa aku sharing. Mudah-mudahan teman-teman hari ini untuk yang menjalankan puasa besok bisa menjalankan ibadah sholat tarawih pertama dengan lancar dan hikmat. See you on my next video. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum.